Ya, halo semuanya, kembali lagi di Kelimunan Podcast dan selamat tahun baru untuk kita semua dan semoga di tahun baru ini makin jadi hebat mungkin. Dan di sini kita Amin. lah dibalik sama dia. Amin lah berarti. Oke, di sini tadi kalian sudah dengar ada suara Mbak Potato, ada Mas Klepon juga di sini dan tahun baru ini ada keinginan gitu punya barang baru atau mungkin punya mainan yang bisa dipegang kayak boneka gitu, ada yang mau gitu? Aku mau kok. Kalau ada yang bayar pasti mau. Iya dong, jelas. Oke, kalau bahas tentang boneka ya sekarang ya. Itu kan kadang kalau boneka tuh ada yang bilang nih kalau misalnya ada boneka berhantu atau boneka yang kesurupan, bukan kesurupan sih maksudnya dimasukin itu di antara kalian ada nggak maksudnya yang pernah tahu gitu atau gimana? Kita mulai dulu deh dari Mbak Potato gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku sebenarnya masih punya sih di rumah satu. Kalau mau yang ada isinya ya. Masih ada aku di rumah satu. Lu nyimpen? Nyimpen dong. Oh, iya. Enggak baru-baru ini aja sih, baru-baru ini aja. Ya istilah koleksi baru lah ya. Sambungnya. Oke, menurut Mas Klepon gimana tuh? Ada Mas? Gimana tuh kalau misalnya tadi kan dibilang tuh kalau ternyata Mbak Potato punya boneka itu yang mungkin katanya ada isinya, gimana tuh? No comment. Kenapa no comment? Lah kemarin katanya punya boneka juga di kamar ya? Siapa? Gue. Si itu? Aku. Bukan. Klepon. Iya, boneka yang bisa dipeluk sebesar apa sih namanya, guling. Wah, ada. Wah. Itu boneka lain ya, boneka lain. Oke, itu bisa disini nggak, Mbak? Kayak mana sih maksudnya bonekanya? Emang beneran ada atau nggak? Sebenarnya sih karena ini sih hasil iseng-isengku doang sih. Kayak bisa nggak ya kalau ini jadi media gitu? Jadi saya apa ya? Apa sih namanya? Kayak mungkin kalau di dunia perdukunan, perdukunan. Maksud aku gini, kok di dunia para dukun lain ya, boneka ini kan memang biasa buat media. Nah, ada media, kita bisa bilang media penyimpanan dan media untuk penyerangan. Dua itu sih. Tapi kalau di aku ya karena hasil iseng aja. Cuman aku belum bisa ngelepasin sih. Cuman bisa masukinnya, cuman belum bisa ngelepasinnya. Kok punya temen gini amat ya? Goblok. Iya, uji coba, serem kan. Goblok gitu. Apa sih? Tapi masih batas aman sih, aman kok. Tidak membahayakan nyawa saya tentunya. Aman dari mana? Aman dari kota bersahabat apa? Kok, tenang. Yang penting selama dia tiap malam gerak-gerak sendiri aja. Berarti kalau malam main Uno bareng gitu, Uno gitu. Ide menarik. Atau main catur bareng gitu. Cepat. Oke, kalau dari situ kan berarti emang Mbak Potato punya. Tapi pernah tahu nggak sih sebenarnya media itu bisa, masa boneka itu bisa kayak di, kan tadi udah dibilang tuh kalau dari perdukunan berarti bisa kayak udah santet gitu, percaya nggak? Kalau aku sih percaya. Oh, udah pernah coba? Nyoba sih alhamdulillahnya belum ya, karena itu kayaknya jahat banget. Enggak, maksud aku gini, kita pelajari lah dari kasus yang kalau viral susah amat sih ngomongnya. Nah, pernah kan dulu kayaknya sempat ada viral tuh yang nemuin kayak 3 gulungan gitu. Oh. 3 gulungan ternyata isinya yang gulungan-gulungan gitu loh. Itu kan sebenarnya bisa dihitung masuk boneka-bonekaan juga. Itu yang di Singapura dulu ya. Ya, pernah kok ada satu viral banget. Ada. Itu di Singapura itu aku. Pernah kan? Pernah. Ya nanti matanya ditutupin pakai ayat apa gitu. Iya, baru ingat dulu ada. Coba ini deh, kayaknya ini ada salah satu dari kita bertiga yang diem, entah kenapa nih. Coba ditanyain deh, kasih nama. Dia takut kayaknya. Mas, berani gak Mas? Masih hidup Mas? Masih hidup Mas? Enggak. Oh. Mas, Lydia dan Hira siapa Mas? Kamu ada apa Mas? Aduh sakit perut aku. Aduh,
Oke, back to the topic. Kalau misalnya kan tadi emang dulu tuh emang sempet yang kata Mbak juga bilang emang lagi viral boneka itu pakai ayat ditutup, kan sebenarnya emang kan boneka emang bisa dimasukin sama jin atau yang hal-hal seperti itu, benar gak? Aku membenarkan itu sih. Sebenarnya kalau mau diambil luasnya ya nggak cuman boneka doang loh. Sebenarnya mau benda hidup atau mati pun juga bisa. Cuman kayak gampangnya aja gitu loh. Tahu kan maksudnya? Tahu. Kayak apa sih ini boneka yang di manekin di mall-mall. Itu serem sih. Itu jujur itu serem boneka. Ya mana nggak ada mukanya lagi, muka rata kayak Slenderman gitu. Udah gitu nanti tiba-tiba pas dipegang sama Nana kepalanya lepas gitu kan. Itu ngeri sih. Astaga. Ini dia mau belanja malah jadi uji nyali gitu kan. Udah itu tiba-tiba dia bisa megang gitu kan. Nah itu lebih serem itu. Nah itu sudah nggak jadi belanja aku. Yep. Ketika langsung pulang aku. Sama dulu tuh ada tuh pembahasannya, ada yang bahas tuh satu YouTuber itu kan, dia bahas tentang pulau boneka. Itu juga ada dulu di Meksiko. Nah jadi ada kisahnya kalau misalnya yang bernama Don Julian Santana Barrera. Nih agak susah ngomongnya. Dia jadi menemukan mayat seorang gadis tenggelam. Nah jadi di dekat apa sih rumah dia tuh emang itu kan kayak pulau kecil lah jadinya. Jadi mayatnya itu bikin boneka. Nah, kayak dari 2001 sampai sekarang itu dia masih banyak nyimpan boneka. Nah, katanya ada yang ujinya di situ ternyata bener bonekanya masih ada yang hidup tapi baterainya udah dilepas padahal nggak ada baterai. Bunyi sendiri itu berarti? Iya, bunyi sendiri. Jadi dia jadi gimana ya? Itu pasti bisa dibuka tuh. Itu kosong, udah kosong masa ya udah kemakan usia kan, tapi tetap hidup deh. Wah, sih. Sama kalau di Jepang yang aku tahu tuh ada namanya boneka apa sih itu namanya yang rambut panjang, Okiku itu. Yang rambutnya bisa tumbuh sendiri tuh kan? Iya, itu juga termasuk. Itu katanya pas anaknya itu, pokoknya orangnya ini dia kan beli kan pas umur 17 tahun buat adik lah, saya buat adiknya. Jadi pas udah dikasih, pokoknya sering lah bareng-bareng segala macem. Ternyata meninggal. Nah meninggal katanya arwahnya masuk ke situ, jadi bisa nubut terus rambutnya. Masuk ke boneka gitu. Dan itu sebenarnya emang terjebak. Kayaknya sih. Itu sampai sekarang ada kok kuirnya yang menampung. Jadi itu banyak boneka yang kayak gitu nanti rambutnya pada manjang, ada yang manjang seberapa, ada yang manjang seberapa gitu. Ada yang mau kesana. Butuh perawatan ya. Butuh hair care berarti ya. Hair care habis itu dikasih apa sih namanya? Krimbat. Boneka krimbat mahal kali. Amin gitu, hair mask gitu. Biar tetap glowing lah, biar gak kelihatan serem-serem amat. Jatuhnya tetap serem sih, nganin boneka soalnya. Tapi katanya selain dari itu kan tadi dibilang juga tuh kalau santet berarti kan ada tuh boneka, bukan jenis boneka sih ya jadi kayak ya boneka sih. Kalau di Afrika kan ada namanya voodoo doll. Nah itu sebenarnya di Indonesia tuh juga ada loh. Kayak mana? Ya aku ketahui ya. Tapi bentuknya nggak yang kayak di film-film yang bentuknya orang gitu, nggak kayak gitu. Apa pakai? Ada modelnya cuman ini loh, di beberapa daerah. Ini aku kasih tahu ya, cuman aku nggak sebut daerahnya. Cuman beberapa daerah itu ada yang ini kayak apa sih? Cuman model kayak gelondongan doang gitu loh. Ngerti kan gelondongan? Kayak misal nih pelepah pisang nih kita potong, itu udah termasuk jadi boneka buat santet juga bisa loh. Kalau dia pakai apa sih namanya pentol korek bisa nggak? Ya korek-korek apa? Kalau itu aku malah belum pernah dengar. Tapi kayaknya sih ada. Indo itu masih macem loh orangnya. Jangan salah Anda. Silakan mencoba ya kalau berani. Ya kalau berani, resiko tanggung sendiri ya. Aku mah makasih. Sama kan ada tuh beberapa ya namanya zaman sekarang tuh ada udah aneh-aneh. Artis mempunyai anak, tapi dia anaknya itu dia ngeboneka. You know? Iya. Itu pendapat. Awal masalahnya aku nggak tahu sih. Ya aku kaget loh waktu ini. Kok
bisa gini, what happened with this person gitu, kayak kenapa orang ini gitu kan. Aku pertama loh, kok dia tiba-tiba udah punya anak gitu. Aku pikir kan berita beneran ya, itu kan karena boneka yang dari silikon kan itu kalau nggak salah, karena mirip banget kayak anak manusia tuh. Nah aku pikir kan bukannya ada boneka yang kayak gitu juga ya? Iya, cuman kan aku nggak ngeh gitu loh. Aku baru tahu kalau itu tuh boneka dari beberapa berita yang kayak meyakinkan, kayak kamu tuh ada apa dengan Ivan Gunawan kayak gitu. Sebut merek. Sebut merek coy. Ada apa dengan artis ini gitu, kenapa gitu. Kok aku pikirnya gini, aku kan nggak nyangka kan kalau itu ternyata boneka. Aku pikir aku melewatkan sebuah berita tentang pernikahannya dia atau gimana, kok tiba-tiba udah ada anaknya gitu. Ternyata begitu aku telusurin lagi, oh ternyata boneka. Terus aku udah kayak mikir kayak kenapa gitu, why? Kayak gitu sih aku awal mikirnya. Mas sekali nih ya, Mas telepon boleh nggak tuh dijelasin kayak secara apa ya, orang biasa lah tuh gimana sih dia kenapa gitu? Apakah ada faktor stres atau apa? Faktor stres itu mungkin tiap orang kan beda-beda. Terkadang ada cowok yang memang udah ada niatan buat nikah terus nggak jadi nikah, atau cowok yang udah nikah tapi nggak dikaruniai anak. Tuh kadang emang bukan kepikiran sih, alam bawah sadarnya ya jalan gitu. Jadi kayak mikir butuh apa ya, butuh ngomongan. Kita bilang butuh pemuas hasrat untuk punya anak. Kadang kan kalau normalnya kalau nggak terlalu stres itu punya anak angkat, tapi punya anak angkat kalau untuk sekarang kan memang prosesnya susah, nggak semua orang bisa juga, dan belum tentu juga anaknya mau, atau mungkin memang dia punya fetish yang beda jalan, itu juga mungkin, atau dia punya traumatik, itu juga mungkin, PTSD juga mungkin, banyaklah alasannya. Malah kalau misalnya kita bisa ngambil contoh tuh kayak ada orang gila yang ada di rumah sakit, ya rumah sakit itu punya boneka dianggap anak gitu ya contohnya. Kalau itu contoh traumatiknya, PTSD-nya itu. Tapi kalau misalnya kan contohnya tadi dia itu posisi belum nikah tapi punya anak, tapi kalau misalnya dibilang wah masih belum mau lah punya anak karena ribet, ya ada benarnya juga berarti ya dia. Ya kita nggak nebak-nebak deh, kita bukan nebak apa sih, kita nggak ngeklaim, tapi anggap aja gini, kan kadang ada desakan dari lingkungan kan, dari keluarga, dari teman-teman, mulai dibully atau gimana, atau ditanyain terus-terusan, itu kan kadang jadi beban pikiran. Atau juga kadang orangnya juga kalau udah gagal gitu, tiba-tiba masih ada tekanan-tekanan dari luar, itu kan mulai stres dalam artian banyak pikiran, bukan stres gila. Iya. Maaf, nggak boleh ngomong gila. Jadi tadi udah kita bilang ya udah itu. Kalau menurut Kentang waduh. Kalau menurut aku ya, aku bingung sih sebenarnya lihat berita itu, kayak aku nggak bisa berpendapat, udah kayak ya no comment gitu, kayak ya udah aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Soalnya pun kalau misalnya apa nanggung ya, kenapa dia nggak langsung angkat atau apa, tapi ya mungkin itu jalan dia yang pertama. Ya istilahnya ya udahlah, itu pilihannya dia, ya sudah gitu loh. Dan toh kita juga nggak ngerti ada kejadian apa di balik itu kan, kita juga nggak ngerti juga kan. Soalnya kan ada kan dari contoh kayak model film The Boys itu. Aku belum lihat filmnya. Itu kan kalau di film itu kan keluarganya dia punya anak tuh. Jadi anaknya tuh dikesampingkan, ternyata dia punya boneka. Jadi nah boneka itulah dianggap anak. Pokoknya katanya itu udah harus dikasih makan apa, baju apa, tidur jam berapa. Padahal itu boneka.
anaknya tuh ada di ruangan lain gitu. Jadi anaknya tuh Down syndrome gitu. Kasihan. Kalau di filmnya gitu sih. Tapi kan kalau model kasus Annabelle ya beda ya. Aku malah nggak nonton. Wah itu udah beda itu. Aku males nonton. Horor cuy. Apa tuh? Tapi apa ya? Kalau film-film kayak gitu malah bisa kita ambil itunya juga sih. Maksudnya kayak ya buat apa kalian punya boneka dengan semirip-miripnya manusia itulah. Boneka atau oke, kalau zaman sekarang tuh ada namanya action figure gitu ya. Nah, tenang, saya di kamar ini sudah tidak. Ada kata. Tapi ngomong-ngomong soal action figure ya, action figure juga bisa loh. Bisa. Jadi media. Itu pun aku punya teman kan, dia jadi temannya itu orang Singapura. Nah, bukan orang Singapura, masa dia sekolah di Singapura. Dia, kalian tau nggak sih yang punya si siapa sih namanya? Aku lupa punya siapa. Oh, Denny Chow. Kalau si Mas Klepon tahu, nah itulah. Itu dia kan punya 2 itu. Katanya 2 atau 3. Ada misalnya gini contoh. Dia naruh di meja belajar dia untuk dekat PS ya mungkin. Itu tiba-tiba bisa jalan. Maksudnya bukan jalan sih, pindah tempat. Wow, amazing. Kok bisa? Iya, itu kalau misalnya mau di search lah, itu emang bonekanya mirip banget kayak manusia, tapi hanya beberapa kasus doang sih itu terjadi. Selain yang Mbak Potato bilang tadi ya, yang pertama, nah itu juga ada. Dan lagi pun boneka kan emang serem sih. Oke, Iya sih. Emang gimana? Kalau aku sih kayaknya udah males aku punya boneka kayak gitu. Harganya mahal. Malah makin pengen ngoleksi sebenarnya, serius. Nah mungkin memang aku memang suka boneka emang dari awal, dari kecil sih sebenarnya. Dari kecil dulu aku suka banget sama boneka, entah itu mau berisi mau enggak, tetap aku suka sih. Iya, karena konteks Anda perempuan, jadi wajar gitu. Iya sih. Oke, kayaknya malam ini cukup segini aja karena apa ya, kalau udah bahas boneka tuh badannya gak enak sumpah. Agak dingin gimana gitu. Pemula Anda. Nggak, saya emang kamarnya dingin juga sih. Berarti lain cerita. Oke, kayaknya cukup segini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau misalnya kalian ada cerita apa, boleh di-share di bawah. Atau ya kalau mau cerita-cerita di kolom komentar boleh. Atau pendapat kalian gimana tentang podcast kali ini. Dan dadah.